bahwa saya nanti mati nih. Pada saat di penjara juga, Gom. Di penjara juga itu, oh, mati saya ini dibunuh sama Israel. Kurang lebih jam 9 kita melihat ada kapal yang tidak terpantau di radar. Jadi ya Coba paksa gitu, itu juga dialami. iya, malah kami di kapal kami ya, yang sore itu kan hari pertama ada yang ditembak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berbagi, kali ini saya Evan dan biasanya sama partner saya, tapi ini spesial bersama Sosial karena ada special guest. nah Saya Zaini sebagai sebagai CEO dari Sharing Happiness. Pak CEO guys. Sama Abang, Bangga. Bang Angga sama Bang. Bang Is. Nah Bang, ini spesial banget nih Pak Jen ya hari ini ya. Udah banyakan nih. Kira-kira ada apa sih Pak Jen nih? Ya melanjutkan dari yang kemarin gitu ya. kemarin. Kemarin Oh, iya. volunteer delegasi dari Sharing Happiness yang melakukan land convoy. Sekarang kita khusus kedatangan dari delegasi dari Indonesia dan Malaysia juga, guest star kita yang kebetulan misinya sama tapi beda area gitu. Kebetulan abang-abang ini si konvoy dan ternyata ya banyak tantangan sampai bertemu langsung ya dengan IDF. Mungkin nanti kita kenalan dulu dari Bang Is. Mungkin Bang Is ini asalnya dari mana? Kemudian perwakilan lembaga kah atau personal gitu? Seperti apa Bang, boleh? Okay, baik, bismillah. Okay, kalau nama penuh saya ni Muhammad Faizal Rostam. Okay, berasal asli dari Malaysia. Perwakilan delegasi Malaysia Sumut Nusantara. Jadi saya ke sana tu saya permulaan tu daripada awal lah, daripada Barcelona. Bertanggungjawab di atas pelayaran Global Sumut Fertila sebagai pasukan medis. Oh, medis. Pasukan medis. Okay. Ya. Dan juga aktivis kemanusiaan lah. Okay. Jadi Bang Is ini udah berpengalaman di dunia sosial kemanusiaan gitu. Alhamdulillah, pertama saya jebur ke bidang kemanusiaan ni ketika gempa bumi dan tsunami Palu. Oh, Masya Allah. Jadi saya sering ke Indonesia sebenarnya, di Palu, di Papua, di Selat Sunda. Oh, Jadi sebelum saya berlayar tu saya di Aceh sebulan. Sebulan. Aceh. Yang berkhidmat untuk warga Indonesia di Aceh sebulan. Pulang sebulan, kemudian berangkatlah ke Global Sumut Fertila. Oh, Masya Allah. Kalau di Malaysia nih, Bang Is itu asal dari KL kah, Selangor atau ini? Kalau di Malaysia tu saya menetap di Selangor. Oh, Selangor. Selangor, ya. ada di tempat tu di Ceras lah. Iya, iya, iya. Kalau di Malaysia tu saya pun relawan juga, tapi Malaysia Civil Defence. Kalau Indonesia tu BNPB. BNPB. Oke, luar biasa sekali jiwa kemanusiaannya. Kebencanaan berarti ya Bang. Ya, kebencanaan. Oke, next mungkin dengan Bang Angga boleh kenalan gitu, asalnya dari mana, kemudian perwakilan lembaga atau personal atau seperti apa waktu kemarin? Iya. Halo, teman berbagi. Saya harusnya pakai baju kaos Oh, teman iya. berbagi. Oh, iya. Saya punya kebetulan. Oh, udah bagian ya? Lupa, sempat kepikiran semalam pakai baju ini atau ini. Tapi karena tadi buru-buru jadi yang ada aja. Oke, aman. Saya Angga, kemudian saya delegasi Indonesia di misi Global Sumut Fertila, tergabung dalam sebuah konsorsium GPCI, yang dimana GPCI itu adalah konsorsium kumpulan lembaga-lembaga yang juga konsen terhadap isu kemanusiaan khususnya Palestina. Saya ikut mendaftar sebagai general partisipan sebenarnya di bagian Eco Builder, karena basically kami studinya adalah teknik, sehingga kami mendaftar untuk jurusan pertukangan. Oh, oke. Alhamdulillah keterima berlayar melalui, kalau tadi Bang Is melalui Barcelona, kami melalui Turki. Oke, berarti atas delegasi konsorsium tadi ya berarti Ya. ya? Oke. Mungkin Berarti dari beda kapal ini Abang sama Abang. Beda. Beda kapal. kapal. Beda kapal, berangkat juga beda negara. Oh, startnya beda gitu. Startnya. Startnya beda. Oke, mungkin bisa diceritain Bang Is ketika awal mula gitu ya.
Karena kan tahun lalu memang sudah ada ya. Apakah dari tahun lalu juga ikut atau baru tahun ini aja atau seperti apa? Okay, untuk pelayaran tu memang yang pertama lah di Global Sumut 2.0. Tapi kita kena faham pelayaran Global Sumut 2.0 ni sebenarnya 2.0 adalah pelayaran ke-40. Jadi udah dari 2008 udah ada pelayaran ni. Cumanya di tahun lepas diberi nama baru Global Sumut Flotilla. 1.0 cuma ni Global Sumut 2.0. Okey, jadi awal mula tu daripada Barcelona lah. Tanggal saya di laut tu hampir 35 hari. Jadi kena cegat itu hari ke-38. Ya, karena beda start jadi lebih lama juga. Lebih lama, Kalau ya. di Turki kan baru-baru ya. Iya, ya. Kayaknya udah KTP Laut Mediterranean saya. Udah jadi warlock sana. Iya, ya. Udah jadi pelaut. Kalau ada jaring ikan tu udah pulang bawa ikan kita. Ya, daripada Barcelona tu banyaklah rintangannya di laut. Satu kapal berapa orang tuh? Okey, dia mengikut kepada kemampuan dan besarnya kapal tu. Macam kapal saya sebenarnya alhamdulillah diberi kesempatan menaiki 3 buah kapal berbeza. Antaranya kapal pertama saya Malia, yang kedua Isabella, dan ketiga yang terakhir Gotico. Jadi berada di 3 kapal yang berbeza saiz, kemudian berbeza-beza negara lah. Jadi dia ikut saiz, kalau kecil kapal tu mungkin 6 orang, 7 orang. Tapi kapal saya tu tiga-tiganya besar, boleh muat 8 ke 10 orang. Tetapi kami naik 7 orang lah maksimum. 7 orang. 7 orang, ya. Kalau dari Malaysia sendiri ada berapa orang bang total yang ikut GSF 2.0? Delegasi Malaysia tu total daripada mula pelayaran tu daripada Barcelona kurang lebih 14 orang. Kemudian selebihnya tu di Itali, kalau ditotalkan 34 orang. Tetapi yang menghabiskan pelayaran tu 29 orang saja. Banyak ya. 29 orang okay. Dari Malaysia. Oke, mungkin next kita ke Bang Angga nih, Bang Angga. Startnya gimana nih gitu? Apakah dari Indonesia langsung ke Turki atau kemana dulu? Karena kan kalau land convoy ada beberapa negara kan gitu ya. Kalau kami dari Indonesia setelah pengumuman awalnya itu kita ada 6 orang yang lolos untuk mengikuti pelayaran. 6 orang berangkat dari Indonesia ke Turki. Selama di Turki masa tunggu, kemudian assembly, setelah assembly rupanya bertambah jadi 9 orang. Dari tadinya 6 orang bertambah 3 orang jadi 9 orang yang dari Indonesia berlayar. Dari Marmaris, kemudian kami dari Marmaris direct ke Gaza itu rutenya. Tapi belum sampai udah diculik. Okay. Berarti itu dari Barcelona, dari Turki itu berbarengan ketemu di sebelum penangkapan? Ya, jadi dari Barcelona bulan April, kemudian berlayar mampir di Italia. Itali, kemudian ke Greece, ke Yunani. Di Yunani itu ada peristiwa intercept pertama. Alhamdulillah Bang Is lolos dari intercept, tapi teman-teman Malaysia yang lain kena tangkap, diculik, kemudian dipulangkan melalui Greece, kemudian berlayar lagi di Turki bersama kami, gitu. Gak ada ininya ya, gak ada gentarnya. Kalau Indonesia kita nggak ada kapok-kapoknya. Udah biasa. Terus sempat menepi dulu atau gimana bang itu teh? Maksudnya menepi dulu gitu atau ditangkapnya itu langsung di tengah gitu? Ketika kejadian itu nggak tahu, maksudnya itu adalah satu kejadian yang agak kejutan gitu. Sebab perairan tu jauh, lebih kurang 1,300 batu nautika untuk sampai ke perairan Gaza. Tapi askar penjajah ni mereka masuk ke perairan antarabangsa tu sudah melanggar undang-undang, melakukan kesalahan. Jadi kejadian itu waktu malam. Sebab mungkin Tuhan nak tolong saya sebenarnya. Kalau saya berada di atas kapal Malia, mungkin saya pun diculik. Tetapi ketika di Itali, saya dipindahkan ke kapal Isabella. Jadi ketika kejadian tu kapal Malia tu di intercept, kurang lebih 24 kapal intercept. Jadi kejadian tu malam. Masa kejadian tu memang kapal perangnya tu memang khas untuk menangkap peserta flotilla ni. Sudah ada di belakang kami sebenarnya. Jadi ketika tu malam pukul 8 lebih waktu Itali, waktu Greece, udah kejar sebenarnya kapal saya Isabella ni. Dia udah kejar, tapi
kapten kami ni dia cool lah, dia relax. Udah ada laser untuk tembakan kepada kapal kami tu. Tapi kami berada di dalam, terus pecut lah, kabur. Terus kabur sebab masa tu ada lebih kurang 20 lebih kapal yang dia kejar. Jadi dia cuma ambil sebahagian saja. Jadi yang mana lepas ni kami terus laju. Laju tu maksudnya kami sudah keluar daripada rute kami. Kami seharusnya menuju ke Greece tapi di port yang lain. Tetapi disebabkan kami dikejar dan nak kena selamatkan diri, kami terus menuju ke bahagian Greece yang paling hujung. Jadi terus saja sebab masa tu sistem dah di jam lah, maksudnya breakdown communication, walkie talkie, radio, GPS semua dah tak ada. Pelayaran masa tu hanya mengikut kepada bearing ataupun kompas yang ada di atas kapal itu saja. Daripada malam tu lebih kurang 8-9 jam lah kami melaju terus, enggak tahu dah teman-teman di belakang ni lagi ngapain apa semua. Besoknya baru kita dapat kabar yang kurang lebih 12 ke 14 kapal sudah diambil pesertanya, dan di dalam tu ada rakyat Malaysia 10 orang lah. Okey. 10 orang. Berarti pas kabur itu cuma satu kapal aja sampai Masa tu yang dilihat malam tu cuma satu kapal sebab sudah menyebar sudah lari, ada yang ke utara, ke selatan, ke timur barat. Jadi tu objektif dia untuk kabur daripada tentera ni, komando ni. Jadi kita orang terus saja bertemunya pun ketika pagi jam 8 malam tu dah berkumpul di satu tempat sebab kita orang sudah tahu kalau ketika kejadian ke mana kita harus pergi tu kita dah tahu lah. Jadi kita berkumpul itu. Sebenarnya pun di situ pun berkumpul pun separuhnya di port sini dan separuhnya di port yang jauh dikit daripada tempat sepatutnya. Pertemuan yang sepatutnya lah yang kita kena pergi. Jadi sebenarnya nahkoda atau kapten kapal gitu ya, itu termasuk dalam relawan Global Sumut atau memang yang punya kapal tapi dikasih fee gitu? Mereka aktivis kemanusiaan juga. Cuma kepakarannya mampu mengendalikan sebuah kapal layar. Kerana di dalam puluh-puluh kapal itu pun ada yang nggak pernah berlayar guna sailing boat tu, kapal layar tu. Tapi sebelum berlayar tu kita ada kelas kita, training kita. Jadi siapa-siapa boleh mengundi, tetapi yang dihaskan untuk mereka yang ada pengalaman. Jadi nggak diistilah kamu datang sini untuk dibayar menjadi supir je, enggak. Jadi siapa-siapa bangga pun sebab kita ada duty tau di atas kapal tu. 24 jam akan ada duty, maksudnya kapten berehat. Jadi peserta akan harus pandai mengawal kapal. Jadi bangga pun bawa kapal daripada Turki ke Gaza tu lebih kurang 3 hari yang kita bayar. Jadi bangga pun ditugaskan bawa kapal, saya pun bawa kapal, jaga ini, jaga itu. Jadi begitu. Jadi memang tapi kapten-kapten tu basicnya memang kapten. Tapi dengan kalau beda ya, kalau mobil itu ada SIM A, SIM A1, B1, B2 gitu. Sama juga dengan kapal kayak gitu. Spesifikasi kapalnya, terus kalau dia ada buku kuning juga. Buku pelayaran buku pelaut. Dia membawa kapal di mana nih rute dia bawanya gitu. Kayak map gitu berarti? Iya, kayak buku kuning, buku kecil. Itu namanya buku kuning kalau pelaut tuh. Bukan kartu kuning mau lawan CPNS kan? Bukan. Kuning. Itu lisensi mereka. Tapi ini kan sailing boat tidak semua bisa pakai. Tapi basically mereka tahu tentang perkapalan. Gitu. Jadi itulah yang ada yang cuti, kan kapten kapal itu kebetulan keluarga kami juga ada yang pelaut. Di masa cuti mereka ikut di Global Sumut ini, dan ada juga yang pas di Italia pergantian kapten karena masa cutinya sudah habis, dia harus berlayar lagi di perusahaannya gitu. Oke. Berarti profesional ya sebenarnya para kapten ini. Berarti Bang Angga sendiri udah biasa sebenarnya megang perahu itu gimana? Kalau sailing boat baru pertama, tapi kalau motor boat yang buat rescuer biasa ya. Tapi kalau bawa sailing itu sehari sebelum berangkat kan kita diajarkan cara membuka layar, menutup layar, kemudian belajar navigasinya, diberitahu lah ya. Enggak di training, cuma dikasih tahu. Enggak langsung praktek berarti? Enggak, dikasih tahu ini terus nanti kaptennya uji coba masing-masing. Coba kamu bawa gitu. Jadi dilihat.
kemudian kamu lagi gantian. Jadi kaptennya melihat. Jadi nanti ketika kaptennya katakanlah mau ke toilet, yang petugas piket yang ada ikut sama kapten itulah yang nanti akan yang backup dulu. Itu secara tidak langsung dalam kapal itu harusnya pada biasa semua ya? Iya, harus bisa memasak, harus bisa memantau, karena memang kita selama pelayaran itu ada tugas masing-masing dan bergilir. Misalnya kita ada jaga, kalau saya dapat waktu jaga 2 kali sehari, subuh sampai pagi dan jam 8 malam sampai jam 10 malam. Gitu. Kalau Bang Angga sendiri berapa hari itu berarti belayar kan? Kalau Bang Angga tadi 38 ya? Ya, 38. Ya, kalau saya berlayarnya tanggal 14, kemudian di interceptnya, diculiknya tanggal 18. Jadi 4 hari berlayar, kemudian 3 hari, berarti 7 hari. Iya. Semua sama pada saat di penjara ya, 3 Di hari, laut 3 hari 2 malam. Nah, Jadi semuanya 7 hari di ada laut. masuk di penjara. Mulai panas nih. Kalau santai Bang, minum dulu Bang. Minum dulu Bang. Nah, kebetulan kita lagi ada di rumah Sangrai Tua. Kita lagi ngobrol-ngobrol. Asik ya tempatnya? Gimana Bang? Asik ya tempatnya Bang? Bagus, dan tidak Bagus ya? nyangka saya ada tempat yang Ada kafe di Dalam komplek. di dalam ya, komplek. tempatnya bagus, cozy ya. Iya. Untuk mencari ketenangan. Nah, Betul. Tapi nggak ngopi itu. Iya. emang nggak ngopi Bang? Iya. Yang penting gelasnya. Yang penting gelasnya dah. Iya, iya. Rumah Sangrai Tua. Oke, Bang Is, mungkin kalau dari segi support gitu ya, dari kan pemerintah, kalau di Indonesia sendiri kan kita tahu banyak bantuan dari Kementerian Luar Negeri, dari konsulat jenderal di Turki kemarin ya untuk mengusahakan gitu. Karena banyak keluarga dari para delegasi ini khawatir gitu kan, terus mendoakan, dan hampir mungkin seluruh masyarakat Indonesia yang melihat berita pasti langsung mendukung. Nah, bagaimana di Malaysia sendiri gitu Bang untuk isu ini gitu, terutama ketika di intercept itu? Okay, alhamdulillah di Malaysia tu support dia tu luar biasa juga. Kalau nak kata daripada pemerintah tu, memang pemerintah 100% support perjuangan Palestin sebenarnya. Bukannya Global Subuk saja, daripada sebelum-sebelumnya pun akan terus bercakap dan juga mengutuk kekejaman yang berlaku di Palestin lah. Okay, sebab tu ketika di parlimen di Brussels yang menghimpun hampir 400 ahli parlimen di seluruh Eropah untuk menandatangani satu orang kata memo yang mana kita menyokong pelayaran global sumul dan juga membebaskan Gaza dan Palestin. Jadi di sebelah situ pun pemerintah dan juga rakyat Malaysia pun selalu support lah. Kita ada, biasalah kalau netizen yang enggak support ni tu biasa. Ada juga? Ada yang enggak suka. Kalau yang mereka ni kami enggak layan. Sebab mereka udah ada jawapan mereka. Macam kita kan, Sharing Happiness semua kan udah tahu apa yang perlu dibuat. Yang bukannya disebabkan negara itu negara yang dibom, di genocide, tapi tentang kemanusiaan, tentang humanity, tentang kata apa, bukannya semata-mata beragama maksudnya kan, tetapi untuk kebebasan dunia bersuara tentang Palestin. Tapi kalau yang enggak suka tu ramai aja. Yeah. Kita cuekin aja lah. Ngapain di ini kan? Kirain di Indonesia aja yang seperti itu gitu. Di Malaysia aja. Kami atas kapal pun setiap kali upload video apa pasti ada, wah pergi jalan-jalan, wah enggak mancing enggak apa. Ada aja yang enggak suka. Ngapain? Kenapa kerajaan kena bantu kita orang, kenapa? Dah kena tangkap, nak kena pergi tolong, itu biasa. Normal. Oke, kalau dari segi keluarga gimana Bang? Okay. Mungkin yang harus saya tahu ketika Bang Angga kan ada anak istri dan sebagainya lah gitu. Kalau di Indonesia ya kita mengikuti. Kalau di Malaysia sendiri gimana? Okay. Kebetulan alhamdulillah saya sudah 4. Masih kosong. Belum nikah. Belum nikah lagi. Nah, jadi keluarga tu alhamdulillah semua support lah. Daripada keluarga sehingga ke rakan-rakan yang enggak pernah kenal saya pun sudah kenal. Jadi pada keluarga tu
mereka tuh support dalam keadaan terpaksa. Maksudnya memang saya udah daripada dulu ingin jejakkan kaki di Gaza. Jadi bila saya dapat peluang ini, hari udah dapat tiket tu baru saya bilang kepada keluarga saya. Jadi mereka tu menolak keras, tapi saya bilang mereka redha aja lah. Redha aja. Doakan saja. Sebab pulang atau enggak pulang tu bukan kerja kita kan. Tapi at least ini ada satu benda yang saya boleh mampu buat untuk rumah. Kan. Tapi kita bukan sekadar bercerita kan, tapi kita ada peluang kita pergi aje lah. Oke. Gimana nih Bang Alan? Cerita behind story-nya, kok bisa berangkat? Saya aja kaget gitu, kok bisa nih? Saya juga kaget. Kok lulus ya? Oh tadi Bang Is sudah cerita, kalau Bang Alan mungkin daftar udah gitu kan? Ya. Tiba-tiba ikut berlayar dan ya begitu, itu gimana ya? Jadi dari kantor masyarakat tuh memberikan broadcast ke semua amil yang mau ikut berlayar GSF silahkan daftar gitu. Jadi daftarlah kami, kemudian 2 orang. Sebenarnya yang dari masyarakat itu 2 orang, ada saya dan Teh Laila. Namun satu dan lain hal beliau tidak bisa melanjutkan pelayaran sehingga mengundurkan diri. Berangkatlah saya. Saya tipe orang lebih minta maaf daripada minta izin. Gas dulu ya Bang. Ya, Gas dulu. pokoknya tunggu dulu ada tiket. Ya sama lah tadi kayak Bang Is. Ini ada tiket gimana nih mau berangkat ke Turki? Ngapain? Oh ini mau misi Palestina. Oh bawa bantuan lagi ya. Kan orang tua udah tahu. Oh iya kan. Ya hati-hati ya doakan. Kesini beliau udah tahu. Ternyata mau healing to Gaza, mau berlayar ke Gaza. Jadi searching juga. Wah ini bahaya ini katanya. Bahaya ini nanti tidak apa-apa Kak. Ya sudah di sini mau bagaimana lagi? Saya bilang nggak bisa mundur. Gitu. Mohon doanya. Jadi Mohon maaf. Mohon doanya gitu. Jadi minta doa saja dari keluarga. Alhamdulillah berkat doa keluarga, doa semua warga Indonesia ya alhamdulillah kita masih di keselamatan lah. Tapi memang ya berlayar selama pelayaran itu tak terpikirkan sekalipun bahwa saya nanti mati nih. Pada saat di penjara juga, di penjara juga itu mati saya ini dibunuh sama Israel. Enggak ada. Jadi hanya berpikiran kita mau dibawa ke mana ya ini. Jadi saya satu kapal dengan beliau waktu di penjara. Jadi kita mau gimana ya nanti dibawa ke mana, diapain kita ini habis ini gitu. Gitu aja Pak. Jadi alhamdulillah. Oke, kalau dari tadi kan udah intercept penjara gitu. Itu tuh kejadiannya mungkin seperti apa gitu kronologinya gitu mungkin bisa disebut. Tanggal 18 pagi. Jadi kebetulan yang saya cerita awal tadi itu saya kan piket subuh jam 4, jam 6. Lagi bawa berarti itu? Enggak. Lagi piket aja? Lagi piket aja. Jadi memang kita ada jadwal jaga. Juga salah satu ininya membantu kapten untuk melihat kondisi situasi kapal karena kan beliau tidak bisa melihat 100% view kapalnya kan. Jadi kadang kita ke depan, kemudian melihat ke samping, ke belakang beliau karena kapal-kapal itu kan tidak terlalu jauh. Bahkan kami di subuh sebelum intercept itu hampir tabrakan. Ya kapal Sadabat itu tiba-tiba belok ke arah kami gitu. Nah itu kan kalau dari belakang mau belok gitu, kaptennya nggak lihat. Nah itulah fungsi kami yang piket salah satunya selain menjaga juga drone, melihat apakah ada drone atau tidak gitu. Sempat ada drone itu? Ada. Dia cuma mantau atau? Iya mantau saja drone-nya. Itu di Turki juga ada drone, tapi itu drone dari GSF. Selepas juga ada drone yang kita lihat. Kemudian setelah itu paginya saya sempat diberikan izin untuk membawa kapalnya karena kaptennya capek. Saya duduk dulu katanya istirahat. Saya bawa, kemudian bergantian jadwal piket. Kurang lebih jam 9 kita melihat ada kapal yang tidak terpantau di radar.
Jadi kapal itu dari kejauhan semacam siluet saja, tapi teman tuh lihat dari Malaysia namanya Bang Musa. Itu sepertinya itu kapal. Terus beliau lihat di kan radar, nggak ada di radar ini kapal. Kita curiga lah, jangan-jangan ini kapal Zionis ini. Tapi bukan dalam kapalnya bukan kapal perang. Jadi kayak kapal kargo saja. Nah, beberapa saat kemudian ternyata kapal itu ada 2. Jadi kalau kita lihat dari pandangan kami, kapalnya cuma 1. Ternyata di sampingnya ada lagi kapal perang. Menjelang beberapa saat tuh langsung kayak misal gini kan, kapalnya satu ini, satu ke sini, kami di tengah sini. Wah, sudah katanya intercept kita ini. Udah kita mengaktifkan protokol intercept. Kami bangunkan semua yang tidur, naik ke atas, pakai life jacket apa semua. Yang dibawa makanan dinaikkan gitu, karena masih pagi belum sarapan. Tinggal kita ambil air, ambil kacang, ambil kurma, dikasih naik ke atas. Cepat sekali, tiba-tiba ada 6 speed mengejar kami, karena kami ada 3 kapal itu, jadi dua speedboat. Terus kami lari kabur, kita memutar arah, kita tancap gas, dan disitulah mereka mengeluarkan peringatan pakai pengarah suara, tapi lebih kencang suara angin, jadi tidak terdengar begitu jelas. Nah, akhirnya mereka nembak lah. Ditembak? Ya, mereka menembak, memberikan tembakan peringatan, tapi menembaknya ke arah kapal. Saat itulah kapten meminta untuk mengurangi kecepatan. Kecepatan dikurangi, 2 kapal itu mengapit kami. Tetap kapal kami jalan, mereka minta kapalnya dihentikan. Kami tak mau. Nembak lagi, nembak, kenalah teman kami, akhirnya kami stop. Kena di bagian apa itu? Di sini di apa ini namanya? Pinggul ya. Pinggang. Sama di bahu. Satu Satu orang? dua langsung. Akhirnya kami stop, mereka lompat ke atas perahu, merusak semua tali, layar, kemudian kamera CCTV dirusak. Tapi sebelum mereka menjamming dulu. Jamming dulu, Kayak tadi ya di situ. di jam nggak ada akses internet, tiba-tiba blank, komunikasi blank, GPS error. Jadi tidak bisa kami melakukan laporan bahwa kita sudah di-intercept. Itu sejak itu berarti sudah lost contact, udah gak tahu waktu dan sebagainya? Ya, nggak tahu. Kalau di sini mungkin jam 2 ya, jam 2. Siang berarti ya? Iya, Siang. jam 2 siang di sini. Itu berapa orang Bang yang Saya ada 10 orang satu kapal. enggak yang nyergapnya yang Banyak. gitu? Oh, banyak. Satu kapal itu ada mungkin 15 orang satu speedboat itu. 10 Iya. ke 15. Itu loh. Soalnya agak panjang speednya, kemudian kan mereka nggak duduk, berdiri semua, saling pegangan, kemudian pegang senjata, nembak aja. Nembak random juga kayaknya tembaknya itu. Pokoknya nembak aja, kena tidak kena, pokoknya tembak. Gitu. Tapi secara perawakan, secara looks, mereka tuh nggak terlihat gitu. Enggak, pakai topeng. Pakai topeng? Iya, mereka pakai topeng. Berseragam gitu. Seragam ya, warna hijau. Karena yang mereka kirim tu adalah pasukan elit. Iya. Nama pasukan tu Syaitit Syai. 13. Oh. Jadi mereka tu memang khusus diberangkatkan untuk menangkap peserta atau perhubungan Global Sumut Flotilla ni. Jadi Syaitit tu lebih kurang maksud dia Flotilla 13. Jadi mereka tu memang khusus. Sebab tu warship tu, penjara di kapal penjara tu sebenarnya ke penjara di kapal perang tu mereka buat khas untuk menangkap peserta Global Sumut Flotilla 2.0. Jadi mereka udah siapin kapal perang. Iya, Penjara. penjara di tengah-tengah buritan dia tu, di tengah kalau Iya. kita panggil buritannya di tengah. Jadi kayak di film-film gitu ya, di Iya, tengah itu. Iya. ada kontainernya, Kontainer, ya. Jadi kontainer yang didesain jadi sel. ada sel. Dia ada 80 kaki, 20, kemudian pintunya kecil. Dawat duri tu Iya, di atas dawat duri. awalan dia. Terus yang mereka lakuin dan yang dialami sama Bang Is sama Bang Angga itu apa aja? Kalau paling pertama kan saya orang Indonesia dan Malaysia pertama yang kena intercept.
Dia paling awal, Ya, di dia pagi. kapal kami. Ya, kemudian kebetulan ada satu teman Malaysia yang juga satu kapal, dan memang Sumut Nusantara mengaturnya begitu. Jadi ada Malaysia, ada Indonesia di dalam satu kapal. Gitu. Saya sama Bang Musa di Intercept pertama masuk ke dalam kapal pun itu udah terintimidasi kami. Saya pertama tuh dijambak ya, ditarik rambut saya. Kemudian ditendang, diperiksa, digeledah, kemudian barang-barang kami diambil. Terus dimasukkan ke sel. Nah, nanti beberapa saat muncul Bang Is gitu. Jadi kalau ada orang Indonesia, orang Malaysia masuk, alhamdulillah ada teman. Ada teman. Alhamdulillah ada teman. Terus secara fisik yang diderita gitu yang apa yang mereka lakukan, apakah selain menjambak itu apakah kan ada yang kalau di video yang viral itu yang Ben Gvir itu Ya, ada yang perempuan sampai disuruh Ya, cowok disuruh. paksa gitu, itu juga dialami. iya. Malah kami di kapal kami ya, yang sore itu kan hari pertama ada yang ditembak. Hanya karena saya lihat kan dia sandar di pintu masuk. Beliau dari Spanyol kalau nggak salah ya. Saya lupa namanya. Perempuan sandar di di pintu masuk itu. Pintu masuknya kayak pintu ini nih, kecil. Di ruangan. Iya, di kontainer itu di tengah. Beliau sandar, kemudian tiba-tiba cetas, kena tembus tembakan sini di pahanya. Itu peluru Karet. Peluru karet. Nah, tapi lumayan Lumayan, juga. iya. Ya. Peluru karet dari jaraknya tidak begitu jauh, sekitar 20 meter lah. Tapi peluru karet itu bukan karet saja. Karet di belakang itu ada besi bearing bulat. Ya. Bearing itu baru dan di belakang sekali itu dia punya peledak pula. Jadi kalau karetnya tu nggak kena, bearingnya tu kena pun pedih. Ketika dia tu, sebab ketika di kapal tu yang Bang Angga katanya dia nembak-nembak tu menggunakan masih menggunakan peluru karet tu. Jadi ketika di kapal saya pun dinembak, tapi besi tu ketika kena di badan panas. Sebab ketika saya merawat orang yang kena nembak pun Kayak luka bakar. pertama kena dia akan merah, melembung dia. Melepuh. Lepas 12 jam baru dia akan jadi hitam. Tapi sakit. Jarak dekat kan. Dia kurang 5 meter itu pun udah mau nangis dia rasanya. Jadi secara fisik abang ini sama Bang Angga tuh nggak, kalau peluru nggak gitu. Nggak. Patah-patah tulang nggak ada. Alhamdulillah. Injury soft tissue injury aja lah. Di gebukin. Kalau itu kan diikat di belakang itu gimana? Iya, udah pasti itu semua. Mungkin SOP mereka itu udah begitu, bukan di belakang. Jadi ini masih ada, alhamdulillah, kenang-kenangan. Kena. Ya, ada lukanya. Itu yang ketika video Benggil ketika yang lagi sujud di tanah itu ada sosok saya di situ. Jadi ketika itu udah dilempar di situ, di tangannya itu kan diikat dia begini tuh, menyembah ke bumi. Dengar suara teman-teman, ada 2 orang teriak, dia perlukan dokter ataupun medical. Jadi di situ saya kesempatan beranikan diri, saya angkat kepala dan saya cakap, okay, I am the medic, I need to assist sebab mau merawat. Dan di situ nggak dibenarkan, kemudian disuruh tunduk, hit down dia katakan sambil dia acu senjata. Nggak sampai seminit dia datang, dia sepaknya saya daripada tepi, nendang. Yang injury tisu injury lah. Pakai sepatu ya, sebab di Asdod tu masih lagi dia punya komando asiatik tu. Sebab komando ni dia kalau di Indonesia Kopassus. Ya, sebab memang orang tu yalah nggak ada hati nurani tu nggak ada kan. Mereka tu dilatih untuk berperang. Jadi bila dia menangkap kita tu kayak kita ni musuh utama mereka. Itu pun satu pelanggaran undang antarabangsa yang telah mereka buat lah. Tapi dari mereka ada semacam rasisme nggak gitu, misalkan kamu Indonesia, Ada. orang Malaysia nih musuh kita. Ada. Kalau di pasport Malaysia itu udah tertulis, pasport ni negara tidak dibenarkan warga Israel masuki Malaysia. Jadi mereka tahu di paspornya itu, di pasportnya di Malaysia udah tertulis. Saya ada tulis lagi nama Israel di situ. Jadi bila dia dengar Indonesia, Malaysia, apa lagi? Nggak bagi peluang dia untuk kita nahan aja lah badan untuk digebukin.
Tapi selama di kapal itu paspor tetap pegang. Nah, paspor udah mereka di, punya. disita oleh Disita mereka. mereka. Sita, tapi pas balik dibalikin. Pas Iya. kita mau turun ke Asdod itu kita disuruh pegang paspor sambil diikat. Nah, kami dibawa. Disitulah awal mula pas keluar, begitu keluar apa kata polisinya itu ya, yang baju hitam itu ya, apa enjoy your trip, wah buk 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 buk, buk. Wah. Ada ini apa fisik. Iya, Iya. jadi enjoy your trip, keluar pintu udah Dipukul. pukul, sarkas apa, gitu. ya, apa ini ditampar di belakang, yang apa depan saya tuh, kalau saya ditendang, apa tulang keringnya, kanan kiri pukul perutnya, sambil jalan ya, head down suruh apa tunduk, nggak boleh kami jalan dengan apa bebas, Berdiri nggak boleh. nggak boleh, ya kalau berdiri ya digeplak sama dia, Kayak sama itu, perjalanannya itu nunduk nampak tanah aja. ya. Sebab risikonya itu sebenarnya yang lebih risiko itu kepada kapten dan juga pasukan medik, sebab mereka tuh nggak mau ada pasukan perubatan yang mengikuti pelayaran di dalam tu kan. Kemudian kapten. Jadi harus ditutup lah kamu ni backgroundnya apa tapi mereka udah tahu. Mereka udah tahu, tengok nama aja, wah ini daftarnya dia sebagai medical team apa semua. Ini kalau mereka tahu lagi sakit. Termasuk nama kapal kita, apa nama kapalmu, ditanya kan, diam saja, kita nggak boleh dikasih tahu. Kemudian mana kaptenmu, siapa namanya, jadi udah SOP-nya memang kita diam aja. Gitu. Tapi kalau dia mungkin mau makin jadi. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak, karena mereka random juga. Kalau kapal kami sebenarnya tidak juga soft, karena mereka sedikit-sedikit nembak. Kalau kapal yang satu, yang kapal penjara yang satu, itu mereka sampai 4 orang mukulin 1 orang, disetrum, ya, kemudian ditodong senjata, kayak gitu. Mereka lebih kalau kita agak soft, mereka lebih hard lah, yang kapal yang satu itu. Makanya kalau di kami sedikit aja tuh yang masuk kapal penjara jalannya normal, tidak normal maksudnya. Ya artinya yang mendapatkan perlakuan kekerasan pas naik kapal. Tapi kalau yang di kapal satu itu hampir semua jalan pincang. Gitu. Ada yang patah juga. Iya, ada yang lebam matanya, kemudian tangannya udah nggak bisa gerak. Orang Indo itu, Bang. Iya, orang Indo. Yang yang kena bogem itu kan. Apa Bang Hendro itu. Berkaitan dengan itu kan, kalau misalnya nanti next ada GSF 3 gitu, 3.0 mau join lagi nggak? Kapok nggak sih? Kalau kapok sih tidak. Kalau kapok, kalau misalnya ditanya mau berangkat, mau. Nah, tapi kembali lagi, ya, minta maaf kah atau minta izin? Kalau nak kata kapal pun, ketika di Greece itu pun kami diberi peluang mau pulang atau mau teruskan pelayaran. Sebab ketika intercept pertama itu rata-rata mental pelayar itu udah lost, udah ketakutan. Sebab malam tu bukan hanya dikejar kapal perang, tapi dikejar sama drone, attacking drone, kan, drone yang disemburkan api, bakar layar. Ketika pelayaran itu pun udah kapok dah sebenarnya. Kalau mau pulang pun udah boleh pulang. Tapi disebabkan satu perjuangan yang kita pergi itu bukannya untuk kita mencabar diri kita takut atau enggak. Tapi kita memikirkan satu perjuangan atau memperbetulkan niat kita untuk apa. Mereka kalau diberi peluang, insyaAllah. Tapi itulah, capek sebenarnya. Dia bukan apa, capek kita belayar kan. Jauh, hujung-hujung digebukin. Tapi itulah, itu kata apa, perjuangan semua peserta global semua lah. Harus selalu. Tapi ya ada sisi positifnya lah kalau untuk GSF 2.0 ini kan. Banyak. Kalau kita lihat internasional udah makin mengecam, Betul. gitu kan, sampai tidak memperbolehkan para petinggi mereka untuk masuk ke negara tertentu. Itu objektif pelayaran. Sebab tu kita break the siege dan juga break the silence.
ketika kami belayar, kebanyakan banyak bandar-bandar utama di dunia, hampir 160 bandar yang melakukan solidariti, demo, kalau Indonesia kata demo, yang mana menyokong jangan diganggu pelayaran Globus Smooth Flotilla. Okey, itu adalah satu kemenangan. Maksudnya dunia sedang bercakap tentang Palestin, bukan Global Flotilla tau, tentang Palestin. Dan yang keduanya, ketika pemerintah dunia yang enggak pernah tahu tentang Palestin, mereka pun tahu. Ambil tahu. Sebab apa? Sebab ada rakyat dia di dalam Global Smooth Flotilla. Itu kemenangan kedua. Dan ketiga adalah ketika kami belayar, dunia makin menekan negara penjajah ni. Menekan. Sebab dia cakap kalau di land convoy pun terjadi benda yang sama, mungkin mereka enggak akan sampai ke 30 hari. Itu dua berbeza lah antara Global Smooth dengan land convoy. Sebab tu pemerintah yang harus ke depan dulu. Jadi kalau Global Smooth Flotilla ni kan satu dunia kan, yang menentang penangkapan kami yang kerajaan, pemerintah, semua negara ingin membebaskan diorang punya rakyat. Sama juga macam land convoy, cuma land convoy ni dia agak sepi. Sebab apa? Suara tu enggak kedengaran. Okey. Mungkin sedikit pertanyaan gitu ya terkait tadi ketika ditangkap. Itu perlakuan secara fisik kan tadi udah. Terus kalau ada yang sakit atau makan itu gimana, Bu? Dia kalau mau dibahas benda tu, sebenarnya mereka ni melakukan kami ni macam binatang, itu ya. Perlakuan kami ni sebab Contohnya gimana? mereka menganggap kami ni adalah orang kata apa? Orang kata Global Smooth Flotilla ni menganggap kami ni sebagai macam apa, teroris. Bahasa Melayu apa? Teroris. Teroris ya. Pengganas. Sebab tu mereka lakukan semua peserta ni macam binatang, pukul apa semua. Perubatan rawatan perubatan dinafikan, hak-hak perubatan. Sebab tu macam kami kalau medical team ni enggak boleh merawat. Macam tadi Bang Angga katakan, seorang doktor ingin merapat orang yang kena tembak tadi, doktor tu pun ditembak. Jadi semua berlindung di dalam kontena. Sebab apa? Takut ditembak sebab enggak ada apa-apa. Ketika kami ditahan tu selai pinggang enggak boleh dibawa perubatannya, medical bagnya apa semua enggak boleh. Dan mereka pun tak menyediakan apa-apa perubatan untuk merawat. Luka berdarah, kami terpaksa menjaga satu sama lain. Sebab tu kami di Malaysia dengan Indonesia ni, di dalam kapal perang tu kami harus bersama terus. Kalau satuin gitu. Ya betul, sebab memang ketika di darat pun kami telah diberitahu tolong jaga delegasi Indonesia. Mereka sakit sebab kami ramai doktor, ramai paramedik. Jadi kalau mereka sakit tolong rawat. Enggak boleh sakit. Kita saudara serumpun kan. Memang harus kena jaga satu sama lain. Kalau makan gimana Bang Angga nih? Kalau makan itu tiap sekali sehari ya. Sekali? Ya, dikasih roti apa, gepeng terus bulat. Kemudian dibuang dari atas tuh pakai kantong plastik besar, terus dilempar dari atas. Minumnya juga dilempar, itu semua. Dilempar juga? Iya, dilempar. Nah, itulah yang dikonsumsi selama di kapal tuh, roti itu. Ada yang memutuskan tidak memakannya, ada juga yang karena apa usia dan apa gangguan perut ya, akhirnya dia harus makan gitu. Kayak Pak Haji kan harus dia nggak boleh nggak makan karena sebab apa ada sehari sekali itu. Sebab ada sebagiannya itu mogok lapar, protes. Ya, mogok makan, mogok nggak mau makan, protes. Jadi itu pun beri tekanan kepada Israel, tentera dia. Sebab dia tak boleh biarkan sakit atau mati, tidak lagi teruk. Tapi kalau waktu kita sudah sampai di Asdod, mulai turun di pelabuhan itu, imigrasi sampai ke penjara, kami tidak makan. Tidak makan. Sehari itu dari kapal turun ke pelabuhan, di pelabuhan itu yang ada videonya Ben Gever itu. Kemudian kita diinterogasi, kemudian diperiksa apa dan lain sebagainya, dibawa ke apa penjara, lapas lah kalau kita ya. Itu kita tidak diberi makan. Gitu. Nanti masuk itu ada air ya, menyesal juga kita buka ininya apa, tempat air semacam jumbo itu. Tong. Iya. Itu original air keran. Air keran. Tapi kami pas buka, wah, udah kuning Pak. Udah kuning ini isinya. Jadi ya ada juga penyesalan kok kita buka ini, harusnya kita minum dulu. Gitu. Akhirnya kita minta air
minta airnya, lama baru dikasih sama petugasnya. Itu pun tidak banyak, terbatas. Pakai air keran, Pak. Tetap air keran, Iya. cuma diganti nyalamin baru. Jadi total berapa hari di penjara laut sama penjara daratnya itu? 4 hari. 4 hari 4 hari? Iya. Atau 2 hari 2 hari? 4 hari semua. Semua 4 hari. Ya 5 hari 4 malam lah. Hari kelima kan kita udah di Iya, depot. oke, iya, 5 hari 4 malam. Itu cuacanya gimana itu di tengah laut gitu? Wah, dingin. Karena sebagian kan masih bersuhu dingin ya. Turki aja kita pikir ini udah mau masuk musim panas, ternyata masih dingin, masih 14, 15. Sama spring maksudnya. Ya karena kita kan di tropis beda ya. Iya. Bisa gitu. kerasa Jadi, dingin wah, banget ya. Oke. Jadi selama di sana kami nggak ada selimut, nggak ada jaket saat di kapal itu jaketnya dibuang, kaos kaki juga disuruh lepas, kemudian masuk. Dingin gitu? Iya. Tidur mepet ya. Iya, kayak ikan sarden kami tidur. Jadi tidurnya mepet-mepet. Sini kaki ketemu kepala, kepala ketemu kaki. Begitu sampai ujung kontainer. Udah habis rapat ya. Jadi ada yang bangun tiba-tiba lari-lari, lompat-lompat itu karena sudah dingin sekali. Jadi cara untuk menghangatkan dirinya Iya, begitu harus iya, gerak ya. Gerak. Ya. Itu saya waktu di penjara udah mulai getar, saya udah nggak kuat. Kalau yang ini pun getar, Iya, tidur di atas apa tuh? Kasurnya itu besi, besi. ranjang. Oh. Ranjangnya ya udah tidur di situ aja. Ada yang tidur di lantai. Udah karena nggak dapat ranjang lagi. Luar biasa sekali perjuangannya. Nanti gimana nih kalau ada next lagi Global Sumut 3.0 gitu, ikut lagi atau gimana nih? Insya Allah kalau masih diberi kesempatan kita tetap ikut. Tapi itu tadi Pak, ya lebih minta izin, minta maaf. Minta maaf daripada minta Dari minta izin. Oke, minta izin. Gimana Bang Evan? Terakhir mungkinnya Bang, setelah apa ya semua cerita tadi Ya. gitu, perasaan Abang itu kenapa sih mau gitu? Maksudnya apa yang di pikiran abang-abang itu apa sih, kenapa sih abang itu mau gitu ngikutin ini teh? Tujuannya apa sih gitu? Ya Ikut pertama mau capek-capek gitu. tujuannya Wah, tentu MBG ya. MBG, Ya. MBG apa tuh MBG? Menembus blokade Gaza. Keluar juga tuh katanya. Menembus blokade Gaza. Jadi saya pun secara pribadi setelah ikut kegiatan ini banyak belajar gitu. Kemudian pas masa tunggu kami sebelum berlayar itu banyak pembelajaran yang kami dapatkan. Ternyata peserta ini tidak semua orang Islam, orang yang beragama Islam. Ternyata orang yang non Muslim tidak punya agama juga ikut dalam misi ini. Bahkan ada yang LGBT ikut dalam mengambil bagian dalam misi ini. Tapi itu kita kesampingkan dulu ya, bukan berarti itu kita kesampingkan, kita perilakunya kita iakan, tidak. Tapi kita kesampingkan karena kemanusiaannya, perilakunya tetap kita kecam ya. Ternyata saya lihat, ini bukan soal agama menembus blokade Gaza ini, pure kemanusiaan. Bagi saya di zaman sekarang ini, di zaman yang sekira tidak relevan lagi ada penjajahan ya, mobil sudah mau terbang ini, bukan pesawat lagi. Jadi ada negara yang sekiranya dia sudah merdeka tapi dijajah, diambil hak-haknya, bukan sebagai warga negara tetapi sebagai manusia, tidak diberi makan, tidak diberi tanah, tidak diberi kebutuhan dasar layaknya seorang manusia. Itu tidak relevan di zaman ini ya. Itu atas dasar itu kami semua tidak terlepas dari apapun latar belakangnya, kemudian siapapun dia, termasuk dalam misi GSF ini adiknya Presiden Irlandia Dr. Margareta juga ikut. Gitu. Jadi tidak melihat latar belakangnya siapa gitu. Ini semata-mata karena itu tadi, menghilangkan penjajahan di muka bumi. Kalau dari Bagus gimana? Kalau
ikut kapok atau kat kapok pun macam kami medical team sebenarnya daripada darat pun kami sudah diugut sama Mossad, sama Israel. Mau menghukum kami 100 hari. Ya, kerana kita lihat sendiri dekat Palestin dan Gaza pun, doktor pun, hospital pun dibom. Jadi mereka nggak mau ada pasukan kesihatan masuk ke sana. Ya, jadi sebelum bayar pun kami sudah merasa tekanan, sudah merasa waduh mau mati ni. Ya, tapi kami tahu apa akan terjadi. Maksudnya kami akan ditahan, diculik, dipenjara, dipukul. Tapi apa yang macam Bangga cakap tadi, niat kami berlayar kan semata-mata untuk bagi tahu dunia yang Palestin dan Gaza ni masih lagi dijajah. Mereka ni di genocide kanak-kanak sehingga hari ini hampir 3,000 pelanggaran kejahatan senjata sejak daripada 2023. Mereka tetap dibunuh, dinafikan hak di atas tanah mereka, diusir. Dan apa yang paling kita sedih adalah ketika kiblat pertama kita, Al-Aqsa yang berada di tanah Palestin yang ingin dirampas. Jadi sekarang ni kita sebagai Islam ataupun macam Bang Gai kata tadi, yang bukan Islam pun perjuangkan tanah Palestin, bukan sebab Gaza saja, tempat Palestin. Jadi apa yang kita boleh buat adalah terus boikot, berhentikan supply chain yang menuju kepada membantu mereka untuk terus menindas rakyat Gaza. Jadi beli lokal gitu ya. Beli lokal betul. Sebab tu GSF enggak ada produk boikot di atas kapal GSF. Ada yang bawa produk lempar ke laut. Enggak boleh. Kena beli barang, kena peserta GSF ni kita ada 58 negara yang ikut. Mereka ni daripada bertahun sudah enggak pakai barang produk. Jadi kadang kita ni malu. Macam saya pun di Malaysia pun kadang-kadang terbeli juga barang-barang boikot ni. Sebab apa? Sebab enak minum, enak apa. Tapi mereka tu dah bertahun enggak beli. Mereka lebih suka pada produk-produk. Saya percaya Indonesia lah banyak sangat produk lokal kan. Jadi Indonesia patut bangga dengan produk Indonesia. Malaysia ni kurang produk lokal. Jadi Indonesia ni banyak produk lokal, terus berhentikan boikot. Kita boikot aja, kita buat produk lokal nih Bang. Iya benarnya. Sampai lokal. Kebanggaan Indonesia ini. Benarnya. Salah satunya Bang. Air putih. Oh iya. Sayang sekali. Mana Bang Ivan? Oke, jadi mungkin begitu ya teman berbagi. ya, begitu. Kisah dari Bang siapa lupa? Bang. Bang sama Bang ini saking asiknya dengan Terhanyut ya, terhanyut. Siapa ini namanya? Kacau. Siapa yang dilempar Israel ni? Terima kasih banget Bang Is, Bang. Terima kasih Nanti juga. kalau kita main ke Malaysia mungkin kita bikin podcast di sana juga kali ya. Oke. Ini sambil nih produk lokal nih. Iya benar. Terima kasih juga untuk Rumah Sangrai Tua yang telah bikin kita nyaman ya Bang ya. Enak ya, tadi udah coba ya? Alhamdulillah enak. Alhamdulillah enak ya. Enak. Bang kopinya gimana? Enak kopinya. Rotinya enak. Oke, gitulah teman-teman. Dan kalau teman-teman berbagi juga mau ada siapa gitu yang mau diundang itu ya Pak ya? Ya. Untuk berbagi cerita, boleh silakan terus ada di Komen aja. Oke. Ya. Oke, thank you teman bagi. Terima Sampai kasih. jumpa lagi di Ngobrol di SH.